Kalau hanya main menitnya kurang ya pasti pelatih juga akan melihat lah gitu. Tapi berarti kan kalau Elkan Bagot masuk berarti kan Elkan Bagot punya kualitas. Ya paling nggak bisa sejajar dengan siapa JIZ Hmm. dengan Hafner dengan beberapa pemain yang main di Eropa. Bukan pengamat, salah satu pelatih Ya, pelatih. pelatih Indonesia. Yes, benar Nah, banget, yang sepak bola Indonesia. kita bisa nanya nih mendalam soal Timnas Indonesia dan juga Piala Dunia 2026. Kita sudah terhubung dengan Coach Indrianto. Selamat pagi Coach Indri. Lagi Mbak, Mas. Ya, Coach Indri, ini lagi ramai-ramai nih Yap. soal Piala Dunia 2026 ya, Hmm. yang kayaknya bisa berpotensi ditunda, dan bahkan yang ramai adalah Iran kemungkinan besar akan mundur nih dari Piala Dunia 2026. Ini Coach Indri melihatnya gimana, Coach? Ya, sebenarnya buat kita sebagai penikmat sepak bola juga, kalaupun apa istilahnya Piala Dunia gagal itu kan sangat mengecewakan karena kan yang kita tunggu adalah bagaimana 4 tahun sekali ini Yes. pesepak bola seluruh dunia menampilkan penampilan yang harus mereka tampilkan. Betul. Ya ini tujuan mereka, tujuan pemain sepak bola adalah bagaimana menunjukkan kualitas mereka. Ya, siapapun lah, entah dari Jerman, Indonesia tuh juga pengen kita juga masuk Piala Dunia lah. Walaupun kita pernah, tapi tahun-tahun udah lama. Tapi tahun ini ya paling enggak apa ya sepak bola tuh udah mulai apa ya nyaman lagi, enak lagi ditonton gitu. Liga-liga Eropa sekarang kan juga sudah berkualitas. Apalagi beberapa pemain kita juga sudah berada di level yang sangat tinggi gitu, Mas, Mbak. Coach, ini kalau semisal ternyata benar-benar Iran nantinya mundur dari keikutsertaannya dalam Piala Dunia, yang nantinya akan otomatis langsung menggantikan itu siapa, Coach? Yang saya lihat ya paling enggak ya ada grupnya di grupnya sana ya ada yang saya kemarin saya search itu bisa Oman ya Oman bisa cuman kan penerbangan juga tidak bisa Nah, beberapa Betul. negara-negara yang apa di Gulf lah istilahnya di Teluk sana kan masih belum bisa gitu loh karena penerbangan mereka ditutup beberapa pekan ke iya, depan. Nah, ini kan juga mengurangi esensi sepak bola juga. betul. Ya, saya berharap apa ya perang tadi sudah dibilang Mas Tommy, perang ayolah sudah kita sudah haruslah Betul. udah harus lebih lebih dewasa lagi lah kalau saya melihatnya gitu. Tapi ya semuanya kembali ke pemerintahan masing-masing lah. Ya Amerika, ya Iran, ya negara-negara teluk di sana gitu. Ya kita berharap sepak bola jangan dicampur adukkan dengan politik gitu. Ya saya berharap ini eh, apa ya Piala Dunia tinggal beberapa bulan lagi ke Bener. depan, jangan sampai gagal. Karena yang saya bilang tadi ini apa ya para pemain pengen menunjukkan kualitas Betul. mereka di Piala Dunia yang hanya digelar 4 tahun sekali. Betul. Gitu Mas. Mbak. Dan bukan cuma mimpinya pemain ya, tapi mimpi negara-negara Betul. masing-masing juga ya. Betul. Nah, Betul betul Coach, Mas, betul. ini juga Ya, mungkin Iran berpotensi mundur, tapi ini belum pasti. Nah, ada ya. juga Irak yang seharusnya akan tampil di bulan ini untuk main di playoff antar Antar konfederasi. konfederasi Piala Dunia 2026 sembari menunggu lawannya nih antara Bolivia atau Suriname. Suriname. Andai sekarang penerbangan di Irak juga Timur Tengah kita ketahui kan nggak bisa aksesnya Betul. tertutup ya. Terus untuk UEA dan Oman yang kemungkinan juga berpeluang menggantikan Irak juga tertutup. Akankah timnas Indonesia nih yang nantinya terpilih untuk main di playoff antar konfederasi nih, Coach Indri? Ada peluang nggak, Coach? Kalau saya lihat kita sudah masuk ke babak keempat kemarin, itu sangat luar biasa buat kita. Ya saya berharap ini kesempatan sebenarnya buat kita, tapi kita masih menunggu gitu loh. Tapi sekarang ini kan John Herdman sudah mempersiapkan timnya juga Ya, buat FIFA Series kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa dapat wild card lah istilahnya untuk apa ya
main di yang lebih tinggi lagi gitu loh. Tapi kan kita harus persiapan. Tadi saya dengar Mas Tommy juga sudah ngomong sama Mbak bahwa butuh persiapan, butuh pemain yang sudah siap, mereka siap bertarung, kan itu aja. Tapi kan saat ini ya kompetisi masih berjalan, terus pemain-pemain juga kondisinya menurut saya juga terjaga. Nah, tinggal tinggal menunggu aja kepastiannya. Jangan sampai nanti dadakan lagi. Akhirnya kalau dadakan kan nanti apa ya istilahnya nyampe sana main kalah kan nggak enak juga gitu loh. Jadi paling nggak persiapan aja apa yang terjadi nanti ke depan ya kita harus persiapkan tim dengan matang dengan persiapan yang apa ya sangat-sangat bagus. Pemain-pemain kita juga lagi top performance semua di Liga 1 terus Liga-Liga Eropa mereka juga jadi tumpuan tim-tim mereka masing-masing gitu Mas Mbak. Coach, ini kan apabila nanti terjadi yang namanya skenario Indonesia menggantikan negara-negara Irak ya, salah satunya yang nantinya akan bermain di di playoff antar konfederasi. Ini kan berlangsung di akhir Maret, Betul. Coach. Sementara kita juga punya agenda FIFA Series Betul. yang jadwalnya Betul. kurang lebih mepet ini, Coach. Mepet. Apakah Betul. dengan jadwal yang mepet dan mungkin menurut penerawangan Coach, skuad kita apakah sudah mumpuni, Coach, apabila nantinya masuk skenario Indonesia menggantikan Irak dalam playoff antar konfederasi nanti? Saya lihat apa ya kedalaman squad kita juga tidak kalah lah menurut saya ya. Pemain kita udah banyak hampir 30 lebih pemain kita yang di Liga 1 pun ada beberapa pemain yang jadi di timnya masing-masing seperti ya Tom Hayes, Eliano Reinders, terus siapa yang terakhir tuh yang di Dewa, terus di Persija juga Saint Patinama, terus pemain-pemain Eropa. Jadi kalaupun jaraknya mepet nggak akan mempengaruhi sih sebenarnya. Tinggal ya itu tadi tinggal John Hartman bisa nggak untuk skala prioritas gitu. Prioritasnya kemana dulu gitu. Kalau prioritasnya kita ya untuk playoff ya udah kita playoff dulu. Tapi FIFA Series kan penting juga buat Betul. kita Mas. Betul. Jangan salah gitu. Karena prioritas pertama John Hartman didatangkan untuk FIFA Series. Setelah itu baru AFF. Baru Piala Asia. Nah, ini harus dipersiapkan secara matang. Tapi kalau menurut saya skuad kita sekarang skuad yang tidak kaleng-kaleng lah istilahnya. Skuad kita skuad mahal dan mereka punya kualitas, punya kemampuan, punya ya istilahnya Indonesia banget lah. NKRI-nya ada di pemain-pemain ini. Jadi ya saya berharap persiapan lebih matang walaupun jeda jaraknya dekat. Ya tidak ada masalah karena rotasi pemain pasti akan dilakukan oleh John Hartman nanti. Mas, Mbak. Nah, Coach, ini andai ya tadi Piala Dunia 2026 kita masih ada peluang tapi masih bergantung semuanya ke negara-negara lain. Tapi yang udah pasti kita akan tampil di FIFA Series pada bulan ini nih, pada Dan Maret, akhir bulan nanti. Dan ada satu nama yang lagi jadi sorotan banget adalah Elkan Bagot yang akhirnya mau membela timnas Indonesia lagi nih, Coach. Ini apa yang membuat Elkan Bagot akhirnya mau masuk skuad timnas Indonesia lagi sih, Coach, setelah sekian lama nih? Iya mungkin kita bisa melihat bagaimana sepak terjang Elkan Bagot juga ya. Karena kalau kalau hanya main menitnya kurang ya pasti pelatih juga akan melihat lah gitu. Tapi berarti kan kalau Elkan Bagot masuk berarti kan Elkan Bagot punya kualitas. Ya paling nggak bisa sejajar dengan siapa JIZ, dengan Hapner, dengan beberapa pemain yang main di Eropa. Berarti kan sekarang sudah istilahnya apa Elkan Bagot sudah mau menerima Indonesia, menerima lagi timnasnya, berarti kan punya kemauan untuk bagaimana membuat Indonesia bisa tampil lebih baik lagi. Ya kita menunggu aja Mbak nanti ke depannya apakah Elkan Bagot bisa menampilkan penampilan yang seperti sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi ini pemain-pemain kita luar biasa semua lah. Jadi kita berharap ya tinggal John Hartman aja yang bisa meracik pemain-pemain yang notabene skuad kita nggak kalah dengan tim-tim lain gitu, Mas Mbak. Coach, ini kan beberapa waktu terakhir ini John Hartman ini keliling nih, nonton Super League, Liga 2 gitu bahkan.
dan juga beberapa kali ada muncul foto-foto John Hartman itu safari ke Eropa. Betul. Tapi di sisi lain ada yang bilang juga coach sepertinya John Hartman ini akan memilih menggunakan skuad yang sudah ada, yang sudah jalan selama ini. Tapi menurut dari Coach Iin melihat ada nggak coach pemain-pemain yang nantinya akan debut pertama kali bersama dengan John Hartman di FIFA Series ini? Iya, kalau kalau menurut saya mungkin kita tidak bisa merubah pattern yang ada, pemain-pemain yang ada untuk FIFA Series ini gitu. Karena pemain-pemain yang sudah ada sekarang ini juga saya sudah cukup. Cuman ya saya berharap ada muncul-muncul baru lagi gitu loh. Apalagi beberapa pemain ya di Liga 2, Liga 1 kita juga pemain-pemain lokal kita juga banyak kok Betul. yang apa ya Mas ya yang punya kemampuan itu. Cuman kan kita bisa melihat dulu perkembangan selanjutnya. Apalagi ini kan masa-masa puasa begini penampilan pasti agak sedikit mengurangi ya Mas ya, mengurangi apa istilahnya kemampuan mereka karena main mereka pun juga setengah 9 malam dan mereka habis berbuka puasa. Yes. Ya maksimal menurut saya mungkin 70 sampai 80% Mas. Gitu loh. Ya beda dengan di Eropa. Eropa pun walaupun mereka puasa tapi kan dikasih waktu jeda. Kalau ini kan setelah mereka apa ya melakukan Puasa. pertandingan baru melakukan buka puasa baru bertanding. Ini Betul. kan beda karakter dan beda apa ya suasana juga. Tapi ya saya berharap pemain-pemain bisa menunjukkan tinggal beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi ya pemain yang selama ini dilihat oleh John Hartman bisa menunjukkan kualitas mereka. Kita tidak kalah sebenarnya pemain-pemain lokal, maksudnya Iya. lokal yang selama ini ada Ricky Kambuaya, ada Betul. Beckham, ada siapa lagi ya, Egy. Mereka tidak kalah kualitas sebenarnya. Tinggal mereka mendapatkan jam terbang atau tidak di timnya masing-masing. Jadi John Hartman bisa ya istilahnya bisa melihat kualitas, kapabilitas dan kemampuan mereka nanti di kedepannya, Mas. Nah, Coach Indri, Ya, dalam waktu baru-baru ini PSSI kabarnya ya. udah mengumumkan nih ada 41 nama yang dipanggil oleh John Hartman ke skuad timnas Indonesia. Ini baru gambaran awal dan untuk posisi penjaga gawang ternyata nggak ada nama Teja Paku Alam nih Coach Indri. Malah yang dimasukkan oleh John Hartman ini Cahya Supriyadi. Ini apa sih yang membuat Coach John Hartman menyingkirkan sedikit nama Teja Paku Alam untuk masuk ke skuad timnas Indonesia nih, Coach? Ya pasti apa ya John Hartman punya penilaian lah. Karena kan lawan-lawan kita nanti pasti lawan-lawan yang tinggi-tinggi ya. Teja secara kualitas tidak kalah lah dengan pemain apa kiper-kiper yang ada selama ini ada Martin Paes, ada Emil Odero, terus ada Hernando, ada Cahya Supriyadi. Ya mungkin melihat kalau John Hartman melihat ya beberapa faktor lah. Kita tidak juga bisa melihat apa ya secara eh, ya tinggi badan pasti akan Iya. sedikit mengurangi Mas, gitu loh. Tapi ya bukan ini juga ya, bukan jadi masalah juga sebenarnya. Tinggal ya itu tadi eh, pelatih pasti ada beberapa faktor lah yang dilihat kenapa Teja Pakualan tidak dipanggil untuk mengikuti TC yang akan berjalan sebentar lagi gitu. Coach, ini kalau kita menatap ke depan, ini pertandingan yang pertama akan dilawan bersama timnas Indonesia di bawah asuhan dari John Hartman adalah negara Saint Kitts and Nevis. Betul. Ini memang Ya. secara ranking FIFA Indonesia berada di atas Saint Kitts and Nevis ya, Betul. Coach. Tapi kalau Betul. menurut Coach Iin sendiri melihat pertandingan antara timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series nanti bagaimana, Coach? Peluang-peluang timnas Indonesia dan siapa saja yang patut diwaspadai karena sebenarnya negara ini bukan negara yang nggak oke juga kan? Ya, kalau lawan Saint Evis ini kan apa ya, paling nggak secara ranking kita juga diunggulkan gitu, tapi tidak bisa meremehkan juga karena sepak bola tidak bisa dilihat secara matematika. Yes. Ya sepak bola bisa dilihat dari cara bermain mereka, formasinya mereka, formasi kita, formasi mereka.
menyerangnya mereka, bertahannya kita, bertahannya mereka, menyerangnya kita, kayak gitu transisinya. Itu yang harus dilihat. Dan sebenarnya kualitas kita juga tidak beda jauh ya. Ya, maksudnya secara pemain pun kita beberapa ada di Eropa, terus di Indonesia juga. Ya mereka pasti juga ada beberapa di Eropa, tapi ya mungkin liganya di bawah. Nah ini yang harus jadi apa ya gambaran nanti. Tinggal John Hartman aja bisa memakai formasi apa, strategi apa untuk melawan mereka. Yang saya berharap tidak meremehkan itu aja. Betul. Biasanya kalau pemain-pemain ya kita pernah ngalamin Mas bagaimana kita waktu zaman kita dulu pun lawan Kamboja wah gini. Sekarang Kamboja luar biasa, Yes. Myanmar luar biasa gitu loh. Jadi kadang pemain-pemain kita meremehkan ranking dia di bawah ya ini yang nggak boleh. Berarti kan tinggal bagaimana si coach John Hartman bisa memotivasi pemainnya untuk bisa menampilkan penampilan walaupun lawannya jauh di bawah kita Nah, bicara gitu. soal squad nih Coach Indri, Ya. kita tahu pemain timnas kita sekarang oke-oke banget nih, apalagi untuk posisi penjaga gawang kayak persaingan akan ketat nih, utamanya untuk nama Emil Audero dan Martin Pas nih. Mereka sama-sama berkarir di luar negeri sekarang dan performanya juga nggak kaleng-kaleng ya Mas Tom. Nah ini kira-kira prediksinya Coach Indri nih, siapa yang nantinya akan lebih diandalkan oleh Coach John Hartman nih? Apakah Martin Pas atau Emil Audero? Atau Nah nama lain pasti ya kan bahkan ya dari Indonesia ya, Betul. kiper-kiper ya, ya. Indonesia. Ya, saya ya pasti nanti John Hartman pasti melihat statistik ya. Statistik Martin Paes, statistik Emil Audero, Hernando ataupun siapa nanti si tadi yang sudah disebutkan, terus Teja mungkin dilihat dari situ ya. Yang akan dipakai untuk John Hartman pasti ya semuanya pelatih pasti akan melihat statistik mereka mereka bermain berapa, save-nya berapa, golnya berapa, itu kan jadi acuan juga nanti untuk pelatih bisa melihat kemampuan kiper ya. Kiper kita nggak kaleng-kaleng sebenarnya. Ada Hernando, ada Teja Pakualam, ada Martin Paes, ada eh, Nadeo, ya ada Cahya Supriyadi, terus ada beberapa apa ya kiper-kiper kita secara kualitas bagus-bagus. Ya, tinggal kesempatan bermain mereka aja. Coach ini kan pelatih John Hartman memang secara CV memiliki prestasi yang oke ya, apalagi ketika memegang Ya, Kanada, timnas putra, timnas putri, New Zealand juga kan ya, perkembangannya luar ya. biasa. Ini dalam waktu yang relatif tidak lama. Nah ini kan berarti memang mulai dari sekarang juga terlihat bahwa pelatih John Hartman sudah mulai melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pemain-pemain. Ini kalau melihat dari sejarah nih, Coach Iin, apakah ini bisa kembali berulang sehingga nanti di FIFA Series Indonesia akan merebut kemenangan beruntun, Coach? Kalau saya lihat John Hartman ini ya istilahnya begini. John Hartman tinggal di Indonesia juga. Terus dia bisa memantau. Ini yang maaf apa ya yang tidak didapatkan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Ya sebenarnya ada Coach Sim juga dulu kan stay di Indonesia Ya. gitu. Yang setelah itu kan ada Patrick Kluivert. Ya kita buka aja apa adanya Iya kan gitu. betul Coach. Karena Kesebut kan juga. sebagai sebagai seorang pelatih kan kita juga Betul, harus bisa melihat penting. di Ya, lokalnya ya, dulu. Kalau setuju. di Eropa kan mereka sudah tahu jadwalnya. Ya, Di Indonesia kan pasti ada ya kepotong Lebaran apa ini ya, puasa lah apa semua. Ya ini yang kita harapkan gitu. John Hartman membawa keluarganya itu kan yes, sangat sangat luar biasa. Supaya apa mereka John Hartman juga bisa kerjanya maksimal di situ fokus. karena keluarga tidak jauh di sana. Itu yang kita harapkan dan John Hartman yang tadi Mas bilang ya tidak mentereng dan tidak redup juga. Jadi istilahnya so-so lah. Bisa membawa Kanada selama 30 tahun nggak bisa Piala Dunia, cowok mau cewek itu kan sebagai salah satu acuan terus apalagi John Hartman di sini bisa melihat kualitas pemain-pemain kita. Pemain kita di lokal sendiri sebenarnya tidak kalah dengan Yes. pemain-pemain yang sudah abroad lah istilahnya gitu loh. Jadi ya saya berharap bisa apa John Hartman ini cepatnya bisa memanggil pemain-pemain itu untuk ya istilahnya TC. Karena kan kalau nggak TC berarti kan masih harus menggabungkan lagi, Mas. Chemistry-nya mereka kan apa ya
harus digabungkan lagi. Sebenarnya pemain profesional dalam waktu 4 hari 3 hari itu mereka sudah chemistry-nya sudah ada. Apalagi beberapa pemain ini juga nanti kan apa ya, strategi dan formasinya apakah sama dengan timnya pemain-pemain ini dengan yang dimaksud oleh John Hartman. John Hartman mau pakai 3-5-2 atau 3-4-3 terus atau 4-4 4-3-3 4-4-2. Pemain-pemain kita udah hebat semua sih. Tinggal bagaimana nanti John Hartman aja memadukan beberapa pemain yang ada di Indonesia ini. Nah, Coach Indri, kita bacain komentar dulu nih dari Ya. Okezoners yang udah ramai di berbagai platform kita ya. Salah satunya dari Kojiro Hyuga, dia bilang semoga Bang J masuk MU. Lo. Memang karirnya lagi bersinar banget nih di Eropa, Mas Tom. Lalu ada dari Untara Segara yang bilang Oh, ini mengomentari. oh iya, Tadi ini ada tadi yang ada yang bilang Irak bro, Kok karena dia Irak iya, menggantikan iya. Iran. Tadi dibilang soalnya katanya Iran nih bukan Irak gitu. Nah, Coach Indri, kalau bicara soal nanti penampilan di FIFA Series nih, seberapa Coach Indri melihat seberapa besar peluang Indonesia untuk bisa jadi juara di FIFA Series 2026 ini, Coach? Kalau peluang ya kalau saya 50-50 ya realistis aja lah. Karena kan setelah lawan yang pertama pasti ada yang lebih lebih tinggi lagi nanti. Nah ini tinggal bagaimana persiapan aja. Kita realistis aja lah. Ya kita berharap juara FIFA Series lah. Karena kan selama ini kita belum ada mendapatkan hasil yang maksimal. Ya habis FIFA Series ada AFF. Nah AFF itu juga ada yang buat Coach John Hartman untuk menunjukkan kapasitas kualitasnya beliau. Terus habis itu Piala Asia nanti. Yes. Nah ini yang harus kita kita apa ya, kita dukung, kita harapkan ya pemain-pemain kita bisa maksimal dan bisa membantu John Hartman juga dan John Hartman bisa membantu pemain-pemain kita untuk bisa membawa Indonesia jadi lebih baik lagi gitu Mas. Terakhir Coach, ini kan kemarin ada pertandingan antara PSM melawan Malut yang terjadi insiden yang tidak mengenakan Coach. Dan beberapa waktu yang lalu nggak lama juga ada terjadi kejadian yang tidak mengenakan juga nih Coach antara Persib melawan Ratchaburi waktu itu. Ini ternyata masih banyak oknum di Indonesia yang membuat pertandingan tidak menyenangkan. Tapi di sisi lain kita juga punya persiapan menuju FIFA Series di mana negara-negara lain selain kemarin Thailand ini ada beberapa negara yang akan bermain di Indonesia, Coach. Ini tanggapan Coach mengenai aksi kemarin dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh federasi sehingga hal ini tidak terjadi dan memalukan nama bukan cuma sepak bola Indonesia tapi negara kita juga ya, Coach. Ya, saya berharap supporter kita lebih dewasa lah. Kalah menang itu udah biasa di sepak bola. Ya, karena dari dulu pun kita juga pernah ngalamin hal seperti itu. Berarti kan tinggal bagaimana PSSI merangkul para oknum atau beberapa supporter-supporter untuk bisa ya istilahnya bisa memberikan edukasi kepada penonton untuk bisa lebih dewasa lagi lah. Karena kan rugi juga, rugi buat Indonesia, rugi buat tim, rugi juga buat penyelenggara juga. Akhirnya apa? Kita tidak bisa melihat tim-tim kita main di level Asia level yang lebih tinggi lagi karena apalagi kalau kena bench kan repot. Makanya kan kita harus lebih ini aja lah, lebih dewasa aja menyikapi ini. Ya saya berharap federasi dan beberapa stakeholder yang ada untuk bisa memberikan edukasi kepada peserta penonton atau oknum lah. Jangan membuat kericuan lagi. Kan kasihan pemain, Betul. kasihan penyelenggara, kasihan tim. Kalau nggak bisa main di level yang lebih tinggi terus gimana? Kita mau main kemana lagi? Karena kita pernah 2015 kena bench. Ya kan, jangan sampai hal itu terjadi lagi. Yes. Betul, Coach. Kasihan nanti pemain-pemain ini, terus anak-anak didik kita, maksudnya yang mau bertumbuh untuk jadi pemain sepak bola akhirnya ketutup hal-hal kayak gitu. Jadi saya berharap semua bersinergi. Ayo kita sepak bola kita udah berjalan dengan baik, sepak bola kita udah bertumbuh dengan baik, pemain-pemain kita ada di Eropa. Ya ini yang harus kita support Mas, Mbak. Supaya apa? Sepak bola kita tetap di jalurnya, Ya. sepak bola kita tetap
menjadi komoditi ya istilahnya untuk entertain juga gitu. Kalau nggak ada sepak bola mau nonton apa Mas? Ya Betul, kan? betul, betul. Itu aja terima kasih Mas. Baik, Coach In, terima kasih atas obrolannya Ya. pagi hari ini, Coach. Sama-sama Mbak, Mas. semua berbenah ya, Betul. bukan cuma pemainnya saja yang semakin oke, tapi kita juga sebagai supporter juga semakin oke. Betul, jadi dewasa ya. Benar, sama-sama mencintai sepak bola Indonesia. Betul. Coach Pasti. In, terima kasih. Terima kasih Coach In. Sama-sama Mas, Mbak. Terima kasih. Salam olahraga sepak bola Indonesia. Salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.